Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan tenang dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada Ananda Rama Ferdiansa, silahkan disiapkan untuk berdoa. Siap, doa mulai.
silakan duduk kembali kepada Adinda Surya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Hari ini ada yang tidak berangkat, sepertinya berangkat semua lah ya? Ya, Bu. Alhamdulillah, sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah, kalau sehat berarti nanti kita bisa melaksanakan kegiatan pelajaran dengan seksama dan kalian bisa memetik dari materi yang akan Ibu sampaikan. Setelah Ibu absen, Ibu akan mengecek kerapian kalian. Nah, bajunya dirapikan, Nak. Kalau pakaiannya rapi, duduknya rapi, tentunya akan menunjang kenyamanan kalian ketika kalian belajar. Itu kerahnya masuk di dalam rompi itu, keluarkan. Coba benerin itu, Mas, kawannya. Kelompok sini sudah rapi. Selanjutnya, di pagi hari ini kita akan belajar tentang materi matematika yang kita akan mempelajari di bagian mengenal unsur-unsur lingkaran. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan yang harus kalian capai ketika pelajaran ini nanti selesai. Jadi Ibu mengharapkan kalian itu bisa melakukan tujuan-tujuan yang sudah Ibu tulis. Tujuan yang pertama, setelah mengamati lingkungan di sekitar, siswa mampu mengidentifikasi bentuk lingkaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, coba Winda bacakan. Setelah bereksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi titik pusat jari-jari diameter lingkaran dengan benar. Iya, itu adalah tujuan yang kedua. Setelah bereksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi titik pusat jari-jari serta diameter lingkaran dengan benar. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, tolong bacakan sama. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur lingkaran dan mempresentasikan di depan kelas dengan benar. Nah, tujuan ketiga yang harus kalian capai yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, yaitu setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur lingkaran dan mempresentasikan di depan kelas dengan benar. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran hari ini yang harus kalian capai. Nah, untuk selanjutnya, sebelum memasuki materi, coba sekarang sudah siap belajar belum? Nah, kita harus mengikuti pelajaran apapun itu pelajarannya dan siapapun itu gurunya harus diikuti dengan penuh semangat. Selain semangat, juga harus berpartisipasi aktif dalam mengikuti pelajaran supaya kalian nanti bisa mengambil intisari dari pelajaran yang telah Dewan Guru sampaikan. Oke, untuk kegiatan yang selanjutnya sebelum Ibu masuk ke materi video yang Ibu tayangkan, Ibu akan bertanya kepada kalian karena kita kan akan belajar tentang bentuk lingkaran dan unsur-unsur lingkaran, ya kan? Nah, coba kalian amati di sekitar lingkungan kita benda apa saja yang berbentuk lingkaran? Iya, terus apa lagi? Roti dan masih banyak
lingkaran yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan selain kalian menyebutkan benda yang berbentuk lingkaran, apakah benda tadi ada fungsinya untuk menunjang kehidupan kita? Ada. Fungsinya apa, Nak? Kata siapa tadi ya? Ada yang menyebutkan roti. Berarti sudah lapar kayaknya. Lapar, Nak? Oh, enggak. Roti apa? Roti yang berbentuk lingkaran banyak sekali ya. Fungsinya apa itu roti? Oh iya, jadi untuk mengenyangkan, untuk mengisi nutrisi. Selain itu, selain roti tadi ada benda apa yang berbentuk lingkaran? Jam. Untuk apa fungsinya jam? Iya, melihat waktu. Oh, ini jamnya istirahat, ini jamnya belajar, ini jam bermain dan selanjutnya. Jadi ada fungsinya. Ada lagi? Roda. Untuk apa, Nak? Untuk menjalankan kendaraan supaya mempercepat aktivitas kita ya. Tidak berjalan kaki. Sekarang kita sudah naik motor. Dan yang selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Kecap sedap, kental, meresap, manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Perhatikan sekarang kalian simak video yang akan Ibu tayangkan di layar proyek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Pertama, kita kenali dulu benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Yang pertama, roda. Ada roda delman, roda sepeda motor, roda mobil, dan lain sebagainya. Semuanya berbentuk lingkaran. Kedua, jam dinding. Ketiga, lensa kamera. Keempat, piring serta makanan di atasnya seperti pizza dan lain sebagainya. Kemudian ada benda yang biasa dibawa siswa ke sekolah, sarkan untuk mempertajam pensil. Oke, itulah di antara benda-benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian, latihan lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, kumpulan titik-titik itu yang mana? Kumpulan titik-titik itulah yang membentuk garis lengkung pada lingkaran. Kemudian, suatu titik tertentu itu yang mana? Katanya kan, kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Yang manakah yang dimaksud dengan suatu titik tertentu? Nah, suatu titik tertentu adalah titik di tengah lingkaran. Itulah titik pusat lingkaran.
Oke, sekarang kita langsung masuk ke unsur-unsur lingkaran. Oke, ini adalah gambar lingkaran. Nah, unsur yang pertama, titik pusat lingkaran, yaitu titik yang berada di tengah lingkaran. Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Nama lingkaran disesuaikan dengan nama titik pusat. Jika titik pusat disimbolkan dengan P, maka lingkarannya disebut lingkaran P. Jika titik pusat disimbolkan dengan huruf O, maka lingkarannya disebut dengan lingkaran O. Oke, yang kedua, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran biasa disimbolkan dengan huruf R. R singkatan dari radius. Jari-jari lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkungan lingkaran. Yang ini lingkungan lingkaran, ada titik-titik di sini. Kita ambil misalkan ini titik A. Kita tarik garis lurus dari pusat lingkaran ke titik A. Nah, anggap ini lurus ya. Nah, ini dinamakan dengan R, radius atau jari-jari. Kemudian contoh kedua, di sini ada titik B. Kita tarik garis lurus. Nah, ini namanya jari-jari. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjutkan yang ketiga, diameter lingkaran. Biasa disimbolkan dengan huruf D. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Ingat, menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Oke, kita gambarkan. Misalkan ada dua titik. Misalkan di sini ada titik P. Di sini ada titik Q. Kita hubungkan. Kita anggap lurus ya. Nah, ini garis PQ disebut dengan diameter. Ingat ya, dia harus menghubungkan dua titik, kemudian harus melalui pusat lingkaran. Nah, jika tidak melalui pusat lingkaran seperti ini, misalkan di sini ada titik E, di sini ada titik Y. Kita hubungkan. Nah, garis ini menghubungkan dua titik, tapi tidak melewati titik pusat lingkaran.
Jadi ini bukan diameter. Oke. Yang ini disebut dengan diameter karena yang melalui dua titik itu titik ini yang pertama, ini titik kedua, kemudian melalui titik pusat lingkaran. Maka ini dinamakan diameter lingkaran. Oke, kita lanjutkan ke unsur nomor 4, yaitu busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Busur lingkaran adalah garis lengkung pada lengkungan lingkaran, merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, manakah yang dimaksud dengan busur lingkaran pada gambar ini? Nah, contohnya yaitu garis lengkung AEB. Nah, garis ini disebut dengan busur lingkaran, yaitu busur AB. Kemudian contoh lain BQ. Nah, BQ ini juga merupakan garis busur lingkaran. Oke, kemudian contoh lain AKQ juga busur lingkaran karena dia garis lengkung pada lengkungan lingkaran, bagian dari keliling lingkaran. Oke. Kemudian unsur kelima yaitu tali busur. Tali busur yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Tadi kita sudah mengetahui tentang busur lingkaran, yaitu garis lengkung dari dua titik pada keliling lingkaran. Misalkan ini titik A, ini titik B. Nah, garis lengkung ini tadi merupakan busur lingkaran. Nah, kalau ditarik garis lurus dari A ke B, nah, garis lurus ini namanya tali busur. Jadi ini busur AB, yang ini tali busur AB. Oke, paham ya? Kemudian kita bandingkan dengan diameter. Diameter juga merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Seperti contoh di sini, yaitu titik P dan titik Q. Nah, apakah diameter termasuk tali busur? Jawabannya ya. Diameter itu termasuk tali busur, yaitu tali busur yang paling panjang pada suatu lingkaran. Oke? Sekarang kita masuk unsur nomor 6. Unsur nomor 6 yaitu tempereng. Tempereng adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ingat, dibatasi busur dan tali busur. Nah, seperti contoh di sini, ini ada busur api, kemudian ada tali busur api. Nah, daerah yang dibatasi dua garis itu, ini ya, daerah
ini namanya temberek. Oke, bisa dipahami ya. Ingat ya, harus yang sesuai. Kalau busurnya busur abi, maka tali busurnya tali busur abi. Jangan busurnya busur abi, tali busurnya tali busur peki. Itu salah. Jadi harus sama. Kalau busurnya busur abi, maka tali busurnya juga harus tali busur abi. Kita ambil contoh lain, misalkan ini kita anggap dengan titik Z. Nah, kita tarik garis dari P ke Z. Kita anggap pas ya. Ini ada busur PZ. Ya, PZ yang ini, garis lengkung ini. Kemudian ada tali busur PZ. Nah, daerah yang dibatasi oleh busuran tali busur ini, nah ini ya. Nah, ini namanya temberek. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Ini kita hapus. Oke, kita lanjutkan ke unsur nomor 7, yaitu juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Ingat ya, jari-jari tadi yaitu garis dari titik pusat lingkaran ke titik pada lengkungan lingkaran. Nah, ini jari-jari. Kemudian kita ambil lagi garis dari titik pusat. Kita anggap ini titik pusat O ke P. OP ini juga jari-jari. Nah, daerah ini namanya juring. Oke, bisa dipahami ya? Nah, begitu juga kalau kita bikin satu jari-jari lagi, misalkan di sini ya. Nah, ini ada titik apa ya? Titik R ya. Oke, ini ada titik R. Nah, OR, kemudian ada OQ, kemudian ada busur QR. Nah, daerah yang dibatasi dua jari-jari ini sama satu tali busur. Nah, daerah ini namanya juring. Oke, bisa dibedakan ya? Mana juring, mana temberek. Oke, kita masuk ke unsur nomor 8, unsur yang terakhir, yaitu apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, kita gambarkan, misalkan ini ada pusat lingkaran, kemudian ada tali busur. Oke. Nah, ingat tadi apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Misalkan ini tali busur, ini pusat lingkaran. Nah, manakah garis terpendek? Ini ada beberapa garis, kita lukiskan ya. Nah, ini ada garis A, ini ada garis B, ini ada garis C. Nah, manakah yang paling pendek di antara tiga garis ini? Tentu yang paling pendek
pendek adalah garis C. Nah, yang garis C inilah yang disebut dengan apotema. Nah, garis C ini atau apotema tadi akan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat dengan tali busur. Oke, bisa dipahami ya? Demikian unsur-unsur pada lingkaran. Jika ada pertanyaan. Tadi kalian sudah melihat tayangan materi. Tampilkan di depan. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas dengan tayangan yang Ibu tayangkan sekarang? Belum jelas. Oh, ada yang jelas, ada yang belum. Oke, coba sekarang yang belum jelas Ibu mencoba menggunakan dengan alat peraga. Tadi dalam tayangan video sudah dalam materinya sudah disebutkan bahwa unsur lingkaran itu ada berapa anak-anak? 8. Yang pertama ada apa? Titik pusat. Titik pusat itu titik yang berada di tengah lingkaran. Jadi titik pusat itu titik yang berada di tengah lingkaran. Nah, biasanya sering dikasih tanda atau inisial P atau O, ya, itu namanya titik pusat. Dan unsur yang kedua adalah diameter garis yang melintasi titik pusat ke titik yang satu ke titik yang satunya ini namanya adalah diameter. Yang ketiga apa, Nak? Jari-jari. Nah, kalau jari-jari juga dimulai dari titik pusat ke satu titik. Ini namanya jari-jari. Setelah jari-jari ada apa lagi? Busur. Nah, ada busur. Busur itu titik yang garis luar lengkung lingkaran yang dimulai dari titik jari-jari yang satu ke titik jari-jari yang satunya ini namanya adalah busur. Nah, selain busur ada apa lagi selanjutnya? Tali busur. Tali busur itu yang menghubungkan dari titik busur yang satu ke titik busur yang satunya ini adalah namanya tali busur. Oke, setelah tali busur ada apa lagi? Ada tembereng. Di dalam video tadi tembereng adalah garis bagian yang diarsir antara busur dan tali busur. Kalau di alat peraga yang Ibu pegang ini yang berwarna kuning ini namanya tembereng. Sedangkan yang ketujuh ada apa? Juring. Nah, ini juring. Juring adalah bagian yang diarsir yang berwarna apa ini? Hijau. Ini namanya juring. Dan yang terakhir ada apa, Nak? Apotema. Apotema adalah garis terpendek tadi. Nah, sekarang garis yang membelah antara tali busur menuju titik pusat ini namanya garis apotema. Nah, inilah beberapa unsur-unsur lingkaran. Ada berapa tadi? 8. Coba sebutkan yang pertama ada apa? Titik pusat. Yang kedua? Diameter. Yang ketiga? Jari-jari. Yang keempat? Busur. Yang kelima? Tali busur. Yang keenam? Tembereng. Yang ketujuh? Juring. Dan yang terakhir ada
Kelompok 3. Nah, ingat-ingat ya. Kelompok 1, kelompoknya Winda sama Ilham. Kelompok 2, Siva dan kawan-kawan. Dan kelompok 3 ada Bima dan kawan-kawan. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan nanti kalian kerjakan, didiskusikan bersama kawannya. Diskusi. Apanya? Oh ya, kurang 1. Sudah kebagian semua LKPD-nya? Sebelum melanjutkan mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan, supaya lebih semangat lagi, coba kita lakukan ice breaking seperti biasa yang kita lakukan. Harap anak-anak berdiri sebentar. Biar lebih semangat, biar tidak ngantuk. Kelihatannya tadi ada yang ngantuk atau jenuh atau bagaimana. Nah, perhatikan depan, Bima. Ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat dari hidung ya. Oke, tepuk semangat dari hidung. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Sepertinya kurang bersemangat. Apakah sudah mulai lapar? Suaranya dikeluarkan lagi supaya tidak ngantuk. Ayo, Ibu ulangi lagi. Berdiri. Tepuk semangat dari hidung. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding. Iya, yang membaca nanti siapa? Berarti Cynthia yang tulis. Jadi kan nanti kalau tulisan sendiri, kamu nggak bingung. Diskusi. Diskusi ya nak ya. Diskusi semuanya, Ibu bekerja, Ibu berpikir. Nggak ada yang ngelamun. Sambil ngomongnya. Ada 8, sebutkan semua yang bisa. Diminta berapa itu? Kelas berapa? 4. Nah, terserah kalian pilih yang mana. Di antara 8 itu kalian mau menjelaskan yang bagian yang mana? 4. Ya, misalnya 4. Jelaskan 4 unsur lingkaran.
Oke, sudah selesai? Belum. Ikutan ya. Bagaimana nak? Sudah selesai? Sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi ke depan ya. Siapa yang berani mempresentasikan duluan di antara 3 kelompok ini? Rama, kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Awas ada kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gak diperkenalkan dulu kawannya. Perkenalkan, nama saya Tama. Bima. Nama saya Rama. Perkenalkan nama saya Sima. Perkenalkan nama saya Fira. Tuliskan unsur-unsur lingkaran. 1 titik pusat, 2 diameter, 3 jari-jari, 4 busur, 5 tarik busur, 6 juring, 7 lembaran, 8 angka. Jelaskan 4 unsur-unsur lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak tepat di bagian dalam lingkaran. Ya, gantian gitu. Jari-jari adalah jarak antara titik pusat lingkaran titik pada garis lengkung lingkaran. Diameter atau garis tengah lingkaran adalah garis yang melalui titik pusat lingkaran dan menghubungkan 2 titik pada garis lengkung lingkaran. Lingkaran adalah lengkung lingkaran yang terletak di antara 2 titik pada garis lengkungan lingkaran. Ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain kepada kelompok 2? Ada. Ya, berarti sudah paham. Ya, nggak ada pertanyaan nak dari kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih tepuk tangan. Untuk selanjutnya kelompok berapa? Oh, kelompok 1. Silakan maju.
Perkenalkan, nama saya Ilham. Perkenalkan, nama saya Winda. Perkenalkan, nama saya Sasa. Perkenalkan, nama saya Musya. 1. Tuliskan unsur-unsur lingkaran. 1. Titik pusat, diameter dari jari, busur, tali busur, pengarang, guling, dan apotema. Jelaskan tentang unsur lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak tepat di jari adalah jarak antara titik pusat lingkaran dan titik pada garis lengkung lingkaran. Diameter atau garis tengah lingkaran adalah garis yang memiliki titik pusat lingkaran dan menunjukkan dua titik pada garis lengkungan lingkaran. Busur lingkaran adalah lengkung lingkaran yang terletak di antara dua titik pada garis lengkung lingkaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kelompok 3, silakan masuk. Geser sana di mana? Ada. Geser sini sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dalita. Perkenalkan, nama saya Cynthia. 1. Tuliskan unsur-unsur lingkaran. 1 titik pusat, 2 diameter, 3 jari-jari, 4 busur, 5 tali busur, 6 kendaraan, 8 apotema. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di bagian bawah lingkaran. Diameter lingkaran adalah garis titik pada garis lengkung lingkaran. Jari adalah jarak antara titik pusat lingkaran dan titik pada garis lengkung lingkaran. Lingkaran adalah busur lingkaran adalah lengkung lingkaran yang terletak di antara dua titik pada garis lengkung lingkaran. Sudah selesai? Sudah. Ya, ada Winda tadi mau bertanya, ada bagian yang mana yang Winda belum paham? Apa pengertian dari Oh, kelompok 1 bertanya pengertian jari-jari itu apa? jari-jari adalah jarak antara titik pusat lingkaran dan titik pada garis lengkung lingkaran. Ya, sudah cukup? Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada anak-anak sudah berani mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Nah, setelah diperhatikan jawaban kalian tadi 90% bagus, dan untuk lebih paham lagi Ibu ulangi bahwa lingkaran itu mempunyai berapa unsur? 8 unsur. Ada
diameter, jari-jari, apa lagi? Tali busur, duri, dan terakhir adalah apotema. Iya, bagus. Nah, untuk lebih memahami materi, oh ya, sebelumnya jika ada jawaban kalian yang ada yang kurang sempurna, tolong diperbaiki kembali. Gak ada yang aneh tadi ya, sudah benar semua ya. Kalau seandainya ada yang kurang sempurna, bisa diperbaiki kembali. Nah, untuk menguatkan kalian dalam pemahaman materi unsur-unsur lingkaran, Ibu akan memberikan tugas di rumah PR. Silakan dibuka buku LKS-nya halaman 37 ya. Halaman 37, di situ ada tugas nomor 1 sampai nomor 5 dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah ya. Sudah ketemu? Sudah. Dipelajari kembali di rumah PR-nya, dikumpul hari berikutnya ketika ada pelajaran matematika. Ada pertanyaan tentang PR? Tidak ada. Nah, Ibu ulangi kembali. Hasil diskusi kalian tadi sudah cukup bagus, dan untuk untuk menguatkan materi, makanya Ibu kasih PR, kalian kerjakan di rumah. Jangan lupa kalau memang ada kesulitan bisa chat di grup daring ya, atau tanyakan sama bapak ibunya di rumah. Oke, jawabannya sudah benar. Jadi kesimpulan materi kita di pagi ini adalah kita tadi belajar tentang unsur lingkaran yang ada 8 unsur. Nah, setelah kita belajar materi unsur-unsur lingkaran, apakah perasaan kalian hari ini cukup menyenangkan atau jenuh atau bagaimana? Menyenangkan. Bahagia? Bahagia. Ada beberapa anak yang jenuh, kata Ilham tadi, lapar mungkin dia. Nah, sekarang Ibu akan menginformasikan materi berikutnya. Kita akan belajar menaksirkan keliling dan luas lingkaran. Nah, nanti di rumah dipelajari, selain mengerjakan PR, di rumah nanti dipelajari di buku LKS, dibaca-baca, dipahami tentang penaksiran luas lingkaran dan keliling lingkaran. Nah, supaya ketika besok Ibu menjelaskan tentang materi itu, kalian sudah sedikit memahami apa itu rumus luas lingkaran dan juga rumus keliling lingkaran. Untuk memperkuat pemahaman kalian terhadap materi hari ini, Ibu punya lagu untuk mempermudahkan kalian dalam menghafalkan atau memahami unsur-unsur lingkaran.
supaya lebih mudah dalam mengingatkan unsur-unsur lingkaran. Nah, coba sekarang Ibu ulangi lagi. Ada berapa unsur-unsur lingkaran yang kita pelajari hari ini? 8 unsur. Yang pertama coba sebutkan. Yang kedua, yang ketiga, lebih semangat lagi. Yang keempat, bagus. Yang kelima, nah keenam, lebih semangat lagi biar nggak ngantuk. Sudah. Yang ketujuh apa? Dan yang terakhir ada nah itu adalah unsur-unsur lingkaran yang kita pelajari hari ini. Ada berapa tadi Ilham? Kayaknya Ilham bersemangat lagi. Bersemangat. Oh iya, ada 8 unsur. Ada berapa, Beb? Ada berapa unsur? 8 unsur lingkaran. Oke, sepertinya sudah paham ya pelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ditanyakan kembali tentang materi yang Ibu sampaikan? Sudah paham? Pertama, ada berapa unsur lingkaran yang kita pelajari hari ini? 8. Siapa yang berani menyebutkan? Siapa ini yang kecil sendiri? Oh, ada. Ya, ada berapa? Nah, ada 8 unsur. Coba sebutkan 2 saja. Yang kedua. Iya, sekarang Ibu pilih lagi. Pras. Tadi kelompok 1 sudah menyebutkan titik pusat sama jari-jari. Sekarang Pras coba sebutkan yang ketiga dan keempat. Iya, bagus sekali Cynthia. Apa? Yang kamu ingat aja, nggak harus urut. Garis apa yang terakhir? Terus apa lagi? Aku? Iya. Yang kelompok sini belum mengeluarkan suara. Sebutkan 2 saja salah di antara unsur-unsur lingkaran. Siapa? Iya, tembereng. Itu tali busur. Oke, bagus. Jadi sepertinya sudah bisa memahami apa itu unsur-unsur lingkaran dan ada berapa unsur-unsur lingkaran. Oke, sekarang sebelum kita berdoa ke Mas
Oke.